Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fatimatus Auriza Rasetia dengan NIM 2203017476, kelas Pendidikan Matematika 2022A, Program Studi Pendidikan Matematika, jurusan Matematika Universitas Negeri Surabaya. Yang terhormat Ibu Riri Renggani selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit pengetahuan mengenai sejarah bangsa Indonesia yang menjadi keunggulan bangsa Indonesia dalam sudut pandang generasi muda dan prospek bahasa Indonesia bila dihubungkan dengan disiplin ilmu yang saya pelajari. Bahasa dan manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dapat dilihat bahwa bahasa bertindak sebagai suatu media komunikasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga berlaku bagi bahasa Indonesia yang telah mengalami banyak perkembangan yang begitu signifikan hingga saat ini. Bahasa Indonesia memiliki sejarah pembentukan yang panjang. Awal mula penciptaan bahasa Indonesia sebagai jati diri bahasa bermula dari peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat Kongres Nasional kedua, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dan dicanangkanlah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang tertuang dalam salah satu butir Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Dengan adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, hambatan komunikasi yang disebabkan perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan bahasa daerah dapat teratasi dengan bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa resmi negara yang ditetapkan pada pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Bahasa negara adalah bahasa Indonesia." Penjabaran pasal ini secara lebih luas dapat diartikan bahwa penggunaan bahasa Indonesia menjadi kewajiban untuk setiap kepentingan kenegaraan dan urusan tata pemerintahan. Pada masa kemerdekaan, bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang amat pesat. Setiap tahun, jumlah pemakai bahasa Indonesia semakin bertambah. Perhatian pemerintah Indonesia terhadap perkembangan bahasa Indonesia juga sangat besar. Hal ini terbukti dengan dibentuknya sebuah lembaga yang mengurus masalah kebahasaan yang saat ini dikenal dengan nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Berbagai upaya pengembangan bahasa Indonesia telah ditempuh, seperti adanya perubahan ejaan dari ejaan Van Ophuijens, ejaan Suwandi, ejaan yang disempurnakan atau EYD, hingga sekarang yang berlaku adalah ejaan Bahasa Indonesia atau EBI. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, hal ini menjadi bukti perkembangan bahasa Indonesia terus meningkat pesat, bahkan melebihi bahasa induknya, yaitu bahasa Melayu. Kenapa sih perlu memakai bahasa Indonesia? Tentunya banyak sekali keunggulan dengan adanya penggunaan bahasa Indonesia ini. Karena dalam bahasa Indonesia tidak ada tingkatan bahasa seperti bahasa Jawa yang jauh lebih sukar untuk dipelajari. Ada tingkatan bahasa yaitu ngoko, alus, dan kromo yang penggunaannya berbeda tiap segi usia, derajat, ataupun pangkat. Bila lawan bicara kurang memahami bahasa Jawa, maka percakapan yang terjadi menjadi kurang nyambung. Hal inilah yang menjadi poin penting
dari makna bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Selanjutnya yaitu tentang prospek bahasa Indonesia di masa mendatang bila dihubungkan dengan program studi pendidikan matematika yang saya tempuh saat ini. Sebagai mahasiswa pendidikan yang nantinya akan menjadi seorang guru, tentu saja penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam penyampaian materi pembelajaran sangat diperlukan, sehingga dapat menciptakan kelancaran pembelajaran. Tentunya banyak cara yang bisa dilakukan untuk memperlancar penyampaian bahasa Indonesia dalam pembelajaran. Menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan PUEBI dan memperbanyak kosakata, sehingga siswa mampu memahami maksud perkataan gurunya. Kita ketahui bersama bahwa tidak semua siswa bisa untuk berbahasa daerah. Maka, penggunaan bahasa Indonesia ini dinilai penting dalam pembelajaran. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar dalam dunia pendidikan nasional. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 29, tepatnya pada ayat 1, yang berbunyi, bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Bagi kita mahasiswa, bahasa Indonesia berperan penting dalam membantu kepenulisan ilmiah, contohnya artikel, makalah, skripsi, dan lainnya. Prospek bahasa Indonesia dalam kepenulisan skripsi membawa andil yang besar sebagai panduan untuk penyusunan dan penggunaan tata bahasa yang baik dan benar dalam komunikasi ilmiah. Selain itu, mempelajari bahasa Indonesia bagi mahasiswa di universitas sama halnya seperti mata pelajaran bahasa Indonesia di SMA. Namun, pembahasan di universitas itu lebih spesifik dan mendalam. Dan sebagian besar mahasiswa masih tetap ingin mempelajari bahasa Indonesia, dikarenakan agar mereka mampu bertata bahasa dengan baik dan benar. Hal ini tentunya juga bermanfaat untuk kedepannya dalam prospek kerja kita sebagai tenaga pendidik. Sehingga sebagai seorang mahasiswa, selayaknya kita menambah kosakata yang sesuai dengan keilmuan yang kita tekuni di perguruan tinggi. Dengan demikian, sangat penting untuk mengadakan mata kuliah bahasa Indonesia di setiap perguruan tinggi. Selain karena bahasa Indonesia merupakan bahasa negara kita sendiri dan sebagai bahasa pemersatu bangsa, dengan cara ini kita secara tidak langsung telah melestarikan bahasa kita. Siapa lagi jika bukan kita yang melestarikan bahasa Indonesia ini? Sekian pembahasan materi yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.